Informasi lainnya, Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut keputusan Majelis Hakim memanggil paksa terdakwa Rizik Syihab di luar ranah pemerintah. Keputusan Majelis Hakim murni wewenang hakim dalam menjalankan proses persidangan. Pemerintah merespon viralnya tanggapan terdakwa Rizik Syihab yang mengaku tak dilindungi undang-undang atas pemanggilan paksa pada persidangan virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Menko Polhukam Mahfud MD menekankan Majelis Hakim berwenang memberikan perintah apapun dalam proses pengadilan. Institusi pemerintah dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan wajib mengikuti keputusan Majelis Hakim. Baik. Persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah ya. Itu hakim punya wewenang untuk memerintahkan apapun. Nanti aparat pemerintah, polisi, kejaksaan itu nanti melaksanakan. Hakim ingin begini, kan itu sudah ada aturannya. Saya pemerintah tidak boleh ikut, hakim harus begini, kan tidak boleh. Saya dengar kemarin ada, Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, ini kami dibegini kan. Saya dengar, itu viral. Tetapi ketahuilah bahwa saya bukan hakim. Tidak boleh saya, harus begini hakimnya, harus begini. Terdakwa tidak menjawab Majelis Hakim yang mulia. Bagaimana? Tolong agak keras sedikit suara penuntut umum yang di Bareskrim. Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Majelis Hakim yang mulia. Membisu, itulah sikap terdakwa Muhammad Rizik Syihab saat menjalani sidang dalam kasus tes usap Rumah Sakit Umi Bogor. Terdakwa tidak menjawab setiap pertanyaan majelis hakim karena menolak persidangannya dilakukan secara virtual. Dalam sidang lanjutan yang berlangsung kemarin, Rizik berada di rutan Bareskrim Polri, sementara majelis hakim berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya bukan tidak bersedia di sidang. Saya tidak bersedia di sidang secara online. Tolong, jangan ngebohong depan hakim. Kami minta saudara terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk hadir di persidangan. Saya tidak mau hadir. Ya, baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Sebelumnya Rizik Syihab menolak menghadiri sidang karena menginginkan persidangan digelar secara tatap muka. Atas sikapnya yang diam, hakim menganggap Rizik tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan atau eksepsi atas dakwaan jaksa. Kuasa hukum terdakwa Sugito Atmo Prawiro dalam program Kompas Petang menyatakan, berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2020, sidang secara virtual dilakukan dalam keadaan tertentu dan tidak diharuskan. Skala prioritas kami bahwa kami menginginkan bahwa sidang itu offline, bukan online. Karena apa? Perma nomor 4 tahun 2020 itu kan dalam keadaan tertentu. Berarti kan kedua tidak harus, tidak wajib. Dan kami menginginkan bahwa sidang itu terbuka untuk umum dan Habib Rizik offline datang ke pengadilan. Jadi di dalam pasal 152 kan juga jelas bahwa yang terdakwa harus hadir di persidangan. Dan di dalam Perma nomor 4 tahun 2020 itu tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban, hanya keadaan tertentu. Perlu diketahui bahwa sidang Joko Chandra, sidang Beni Cokro, semuanya kan bisa dilakukan offline. Kenapa hanya untuk Habib Rizik diberlakukan semacam ini? Itu kan kalau misalnya para pihak sepakat dan setuju. Yang jadi masalah kan Habib Rizik tidak setuju kalau misalnya sidang online. Jadi saya harap untuk kedepannya sidang harus offline dan kami akan menghadiri dan kami akan mengikuti proses hukum acara yang biasa berlaku. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indrianto Seno Aji menyatakan pelaksanaan sidang secara virtual memiliki legitimasi hukum. Indrianto menambahkan sikap terdakwa yang bungkam saat mendapat pertanyaan hakim justru merugikan pihak terdakwa. Sidang peradilan dengan online itu memiliki legitimasi dalam kondisi yang sangat darurat seperti ini. Dan pengadilan tetap memiliki otoritas untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran dari Rizik. Ini yang dinamakan prosedur optechensprache. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, majelis hakim memiliki wewenang untuk tetap melanjutkan proses persidangan. Mantan pimpinan FPI Rizik Syihab terlibat dalam sejumlah kasus hukum. Di antaranya kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, kasus kerumunan di Mega Bendung Puncak Bogor, dan kasus tes usap palsu Rumah Sakit Umi Bogor. Tim Liputan, Kompas TV.